Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Nur Fajriani. Saya merupakan mahasiswa Prodi PPKNB Angkatan tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan PPKN. Yang pertama adalah ide-ide mendasar mengapa PPKN tetap ada dan juga tetap eksis hingga saat ini. Yang kedua yaitu adalah permasalahan yang coba diselesaikan oleh PPKN. Dan yang ketiga yaitu adalah bagaimana cara terbaik untuk mengetahui permasalahan tersebut dapat bermanfaat dan juga tindak lanjut atas refleksi yang dihasilkan sebagai mahasiswa Prodi PPKN. Jadi yang pertama ini merupakan ide-ide mendasar mengapa PPKN menjadi ada atau tetap eksis hingga saat ini. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, mata pelajaran PPKN mempunyai kedudukan yang sangat penting. PPKN merupakan mata pelajaran yang multidimensional. Hal ini dikarenakan PPKN dapat disikapi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan nilai dan juga moral, pendidikan kesadaran hukum, serta pendidikan politik dan juga kemasyarakatan. PPKN menjadi ada dan juga tetap eksis terutama dalam kurikulum pendidikan Indonesia dengan tujuan utama untuk membentuk dan juga mengembangkan kesadaran kebangsaan serta mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Nah, berikut ini merupakan beberapa ide mendasar yang mendukung keberadaan PPKN. Di antaranya yaitu yang pertama adalah untuk mempertahankan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila. PPKN bertujuan untuk membentuk karakter dan juga identitas nasional yang kuat berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Melalui pemahaman dan juga pengamalan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan peserta didik ini dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab, beretika dan juga menjunjung tinggi keadilan serta persatuan. Yang kedua ini adalah untuk membangun kesadaran berdemokrasi. PPKN mengajarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan juga penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Hal ini penting untuk membentuk peserta didik yang aktif secara politik, memiliki kesadaran berdemokrasi, dan juga siap untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan juga sosial negara. Yang ketiga ini adalah untuk menanamkan rasa cinta tanah air. PPKN berperan penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga kebangsaan sebagai warga negara Indonesia. Melalui pembelajaran tentang sejarah, budaya, dan juga nilai-nilai nasional, peserta didik diajarkan untuk menghargai warisan dan juga kekayaan bangsa, serta memperjuangkan kepentingan dan juga kemajuan negara. Yang selanjutnya yaitu adalah untuk meningkatkan keberagaman dan juga toleransi, dan yang terakhir adalah untuk menyadari tantangan global. Yang kedua yaitu adalah permasalahan-permasalahan yang coba diselesaikan oleh PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa kita kenal dengan PPKN adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan juga pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan kebinekaan Indonesia. PPKN mencoba untuk menyelesaikan beberapa permasalahan penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Di antaranya yaitu adalah kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. PPKN berusaha untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini itu penting untuk membangun kesadaran dan juga identitas nasional yang kuat serta memperkuat rasa persatuan dan juga kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu adalah kurangnya kesadaran akan hak dan juga kewajiban sebagai warga negara. PPKN bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara seperti hak memilih, hak berpendapat, dan juga kewajiban menjunjung tinggi hukum. Dengan pemahaman ini diharapkan siswa akan menjadi warga negara yang aktif dan juga bertanggung jawab dalam berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Yang ketiga yaitu adalah intoleransi dan juga konflik antar kelompok. PPKN berupaya untuk mengajarkan konsep pluralisme dan menghormati perbedaan dalam masyarakat. Melalui pemahaman tentang kebinekaan Indonesia, PPKN dapat membantu mengatasi masalah intoleransi dan juga konflik antar kelompok yang sering terjadi. Yang keempat yaitu rendahnya partisipasi politik dan juga kesadaran politik. PPKN berperan dalam meningkatkan partisipasi politik siswa dan kesadaran politik mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik dan tentang sistem politik serta proses demokrasi, siswa dapat menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun negara. Nah, dalam keseluruhannya, PPKN berusaha untuk memberikan pendidikan dan juga pemahaman yang holistik tentang nilai-nilai demokrasi kewarganegaraan dan persatuan dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, PPKN berperan dalam membentuk sikap, perilaku, dan juga kesadaran siswa sebagai warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab.
Jadi yang terakhir ini yaitu bagaimana cara terbaik untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan itu bisa bermanfaat, dan juga tindak lanjut atas refleksi yang dihasilkan itu sebagai mahasiswa prodi PPKN. Nah, untuk mengetahui penyelesaian masalah dalam pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan atau PPKN yang dapat bermanfaat, kita dapat mengikuti beberapa langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu adalah dengan memahami masalah tersebut. Yang pertama adalah kita perlu memahami masalah yang diajukan dalam PPKN dengan cermat. Identifikasi masalah utama, akar permasalahan, dan juga dampaknya terhadap masyarakat ataupun individu. Yang kedua, dengan melakukan penelitian dan juga melakukan analisis. Melakukan penelitian mendalam tentang masalah-masalah tersebut. Kemudian cari sumber referensi yang relevan seperti buku, artikel penelitian, ataupun laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Kemudian analisislah informasi yang ada, kemudian kita kumpulkan dari hasil penelitian-penelitian tersebut. Lalu berpikirlah secara kreatif untuk menemukan solusi alternatif yang lebih bermanfaat. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan melakukan konsultasi, kolaborasi, dan juga implementasi. Diskusikanlah masalah dan juga solusi yang telah kita temukan dengan orang lain seperti teman, guru, ataupun pakar di bidang terkait. Melalui konsultasi dan juga kolaborasi, kita dapat memperoleh umpan balik, ide tambahan, ataupun sudut pandang baru yang dapat meningkatkan solusi yang dihasilkan. Kemudian, mulailah untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan evaluasi dan juga penyesuaian. Lakukanlah evaluasi terhadap solusi yang telah diimplementasikan, amati dampaknya dan identifikasikan keberhasilan serta kelemahan yang mungkin akan timbul. Kemudian jangan lupa untuk terus melakukan pemantauan dan juga pengembangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PPKN. Semoga apa yang saya sampaikan dan jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.